Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Akhirnya kita berjumpa kembali ya pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang akidah Islam. Dan sekarang materi yang kita pelajari adalah tentang sifat-sifat Allah. Sebelum kita mulai, pada materi sifat-sifat Allah ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menganalisis sifat-sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Allah, beserta bukti, dalil nakli, dan dalil akli. Nah, itu dia kompetensi yang harus kalian kuasai pada materi kali ini. Sebelum kita lanjut, tentu kalian masih ingat dengan materi akidah Islam. Bapak harap kalian masih ingat ya, materi akidah Islam itu pertama pengertiannya adalah ikatan atau perjanjian. Kemudian dasar-dasarnya ada Quran, ada Sunnah. Kemudian ada juga bahasan iman, Islam, dan ihsan. Bapak harap kalian masih ingat ya dengan materi yang lalu. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya juga kita sudah membahas uji kompetensi ya. Bapak harap kalian bisa semakin paham tentang materi akidah Islam ya. Kita lanjut ke materi sifat-sifat Allah. Tentu kalian tahu ya, ada berapa sifat-sifat Allah? Ya, ada 20. Apa saja sifat-sifatnya? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Silahkan kalian buka bukunya. Buka halaman 26. Nah, mari kita amati terlebih dahulu. Di sini ada Al-Quran, ayat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 2-4. Silahkan kalian baca ayatnya, baca terjemahnya. Kemudian apa saja, tulis di buku kalian apa saja tanda-tanda kekuasaan Al-Quran yang terdapat dalam ayat tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya masih di halaman 26. Perhatikan gambar berikut. Kalau sudah, silahkan buat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Nah, itu dia ya. Oke, kita mulai saja ya. Materi yang pertama adalah pengertian sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Oke, akan kita bahas ya. Yang pertama, sifat wajib. Apa sifat wajib? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Itu dia pengertian sifat wajib. Nah, sifat wajib ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, sifat untuk menegaskan adanya Allah. Kemudian yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Atau di sini, nah bisa dilihat ya di PowerPoint, sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah. Nanti kita bahas ya. Oke. Sifat yang ketiga adalah sifat ma'ani. Apa saja sifat ma'ani? Apa itu sifat ma'ani? Sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Ya. Apa yang membedakannya? Kalau sifat Allah ini tidak terbatas, kalau sifat di makhluk itu terbatas. Di sini ada contohnya, Allah itu hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati. Kalau makhluk bagaimana? Sekarang hidup, suatu saat akan mati. Nah, itu dia sifat ma'ani.
Ya, yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Kalau Allah hidup ya selamanya akan hidup, akan selalu begitu, akan selalu demikian. Berbeda dengan makhluk tadi ya. Kalau makhluk itu hidup suatu saat akan mati. Yang selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Allah. Apa pengertian sifat mustahil bagi Allah? Adalah sifat-sifat kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin dan tidak layak pada Allah. Yang terakhir, sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz ini ialah sifat kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Nah, itu dia ya, sifat jaiz, yaitu kebebasan Allah, berbuat atau tidak berbuat. Nah, sampai sini Bapak harap kalian paham ya. Sifat wajib pengertiannya ya, mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Ya, silahkan ya dicatat di buku kalian hal-hal yang kalian anggap penting. Oke, kita lanjut ya. Nah, sifat-sifat Allah yang 20 itu tadi dibagi menjadi 4. Ya, bisa dilihat di halaman 28 dan halaman 29 ya. Oke, tadi ada sifat nafsiyah. Apa saja sifat nafsiyah itu? Ada satu, yaitu wujud, artinya ada. Nah, mustahilnya kita juga bahas sekalian dengan sifat mustahilnya. Sifat mustahilnya adalah adam, artinya tidak ada. Itu ya, itu sifat nafsiyah satu ya, wujud ada. Mustahilnya adalah adam, artinya tidak ada. Oke, yang kedua adalah sifat salabiyah. Ini garisnya agak membingungkan ya, harusnya di sini nih dikasih garis. Oke, yang selanjutnya adalah sifat salabiyah. Ada berapa sifat salabiyah? Nah, di sini ada 5. Apa saja? Qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyat. Ya, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyat. Sampai sini ya. Nah, oke. Yang pertama qidam artinya terdahulu. Hudus, mustahilnya hudus, artinya baru. Itu ya, tidak mungkin Allah baru. Kemudian baqo, kekal, mustahilnya fana, rusak, tidak mungkin Allah rusak. Jadi sifat salbiyah ini sifat yang meniadakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Tidak mungkin Allah hudus, tidak mungkin Allah fana. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, dan tidak mungkin Allah itu mumasalatul lil hawadisi, semisal dengan makhluknya. Oke, yang berikutnya adalah qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Dan mustahil atau tidak mungkin Allah itu ihtiyaju li ghairihi, membutuhkan kepada orang lain, membutuhkan makhluknya. Oke, yang selanjutnya adalah wahdaniyat. Apa itu wahdaniyat? Wahdaniyat itu artinya esa, dan tidak mungkin atau mustahil Allah itu ta'adud atau berbilang. Jadi sifat qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyat itu meniadakan sifat hudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, ihtiyaju li ghairihi, dan ta'adud. Tidak mungkin Allah hudus, tidak mungkin Allah fana, tidak mungkin Allah mumasalatul lil hawadisi, tidak mungkin Allah ihtiyaju li ghairihi, dan tidak mungkin Allah itu ta'adud. Nah, Bapak harap kalian mengerti ya. Oke, kita lanjutkan ke sifat ma'ani. Apa saja sifat ma'ani? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Nah, itu ya. Kudrot, kuasa, irodat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, melihat, kalam, berfirman. Mustahilnya apa saja? Ajzun, lemah, karohah, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, sam'un, tuli, umyun, buta, dan bukmun, bisu. Nah, itu ya. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa sifat-sifat ini ada juga pada makhluk. Tapi beda ya, kalau Allah itu tidak terbatas, kalau makhluk itu terbatas. Contoh hayat tadi ya. Kalau Allah itu ya hidup,
Tapi kalau makhluk terbatas, suatu saat akan mati. Kalau Allah mendengar, berbeda dengan makhluk, suatu saat makhluk bisa saja tuli. Kalau Allah itu melihat, selamanya akan melihat. Kalau manusia bisa saja jadi buta dan seterusnya ya. Nah itu sifat ma'ani. Yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Apa saja? Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Qadiron maha kuasa. Apa mustahilnya? Ajizan yang lemah. Muridan berkehendak. Mukrohan terpaksa. Aliman maha mengetahui, jahilan bodoh. Hayyan dan seterusnya ya. Hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Kalau Allah itu melihat ya selamanya akan kalau Allah itu maha kuasa ya selamanya akan berkuasa, berbeda dengan makhluk. Kalau Allah itu berkehendak ya selamanya akan berkehendak. Dan akan selalu begitu. Kalau Allah itu maha mengetahui ya selamanya akan mengetahui, berbeda dengan makhluk. Kalau Allah itu maha hidup, kalau Allah itu maha mendengar, kalau Allah itu maha mengetahui, kalau Allah itu maha berfirman ya selamanya akan selalu begitu. Nah itu dia sifat-sifat ma'nawiyah dan sifat itu dia sifat ma'nawiyah ya. Jadi sifat wajib itu dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Di sini mustahilnya juga sudah dibahas ya. Nah, itu dia pembahasan tentang sifat Allah yang dibagi menjadi 4 dan juga sifat mustahilnya. Oke. Kita lanjut ya ke bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah. Yang pertama, wujud. Wujud itu artinya ada. Mustahilnya Adam tidak ada. Dalil aklinya, nah di sini bisa kalian baca ya. Adanya Allah dibuktikan dengan adanya alam semesta dan seisinya, gitu ya. Itu dia dalil aklinya. Kalau dalil aklinya adalah surat Ali Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Gitu ya. Apa bukti Allah itu ada? Ya ada ciptaannya, ada alam semesta ciptaannya dan seisinya. Oke, kita lanjutkan hidam terdahulu. Nah, dalil aklinya di sini bisa kalian baca ya. Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu daripada meja yang dibuatnya. Tidak mungkin meja dulu ya, tidak mungkin. Apakah meja yang membuat tukang kayu? Tidak kan, yang ada tukang kayu yang membuat meja. Gitu. Kemudian dalil aklinya di sini surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat 3. Oke. Yang ketiga, baqo artinya kekal. Tidak akan mengalami kebinasaan, tidak akan mengalami kerusakan. Mustahilnya adalah fana yang artinya rusak. Oke. Dalil akalinya, semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, sedangkan Allah sebagai pencipta tidak akan rusak. Itu ya. Bisa dilihat di kelas ya. Bangku meja kalian sudah rusak, tapi yang membuatnya mungkin saja masih sehat, masih hidup ya. Tapi yang dibuatnya meja kursinya sudah pada rusak ya. Nah, itu dia. Kemudian dalil naklinya adalah surat Ar-Rahman ayat 26-27. Semua yang ada di bumi akan binasa. Nah, dan yang kekal adalah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, itu dia ya dalil naklinya. Oke, kita lanjutkan. Mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk. Mustahilnya adalah mumassalatul lil hawadisi, serupa dengan makhluk. Oke, dalil aklinya begini saja logikanya. Apakah tukang kayu itu sama wujudnya dengan meja yang dibuatnya? Tidak kan? Kakinya apakah sama dengan kaki meja, dengan kaki kursi? Beda ya, tidak mungkin sama. Nah, itu pun dengan Allah ya. Allah itu sempurna, istimewa, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Mumassalatul lil hawadisi, serupa dengan makhluknya, tidak mungkin. Dalilnya adalah Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Selanjutnya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Mustahilnya adalah ihtiyaju li ghairihi, butuh kepada yang lain. Dalil aklinya
Allah sebagai pencipta adalah maha kuasa, dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain gitu ya. Apakah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, langit dan seisinya membutuhkan bantuan malaikat, membutuhkan bantuan jin? Tidak ya, tidak. Dalil naklinya adalah Al-Ankabut ayat 6. Nah itu dia ya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Itu dia qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang keenam, wahdaniyat, artinya esa. Mustahilnya adalah ta'adud, berbilang. Bisa kalian bayangkan jika Tuhan itu banyak, jika Allah itu banyak. Jangan jauh-jauh, gini saja logikanya. Sekarang kalian belajar akidah halak bersama Bapak. Bagaimana kalau di video ini ada dua guru akidah halak yang sama-sama menyampaikan materi? Kalian akan mendengarkan yang mana? Pasti bingung kan? Nah, gitu. Itu logikanya. Nah, di sini juga Allah itu adalah esa wahdaniyat. Mustahilnya adalah ta'adud atau berbilang. Dalil naklinya adalah Al-Ikhlas ya, ayat 1. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang maha esa. Kita lanjutkan karena masih banyak ya. Kudrat artinya kuasa, mustahilnya ajizun artinya lemah. Dalil akli, manusia dapat berkuasa tapi kekuasaannya sangat terbatas. Ya, seseorang jadi presiden terbatas, hanya berkuasanya hanya 2 periode. Kalau di Indonesia ya, raja bisa suatu saat tadinya jadi raja, ya dia meninggal, akhirnya tidak jadi raja lagi, digantikan oleh raja yang lain. Nah itu. Kemudian dalil naklinya adalah sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 20. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Kita lanjutkan. Irodat, berkehendak. Allah maha berkehendak dan tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah. Mustahilnya adalah karohah, terpaksa. Dalil aklinya, manusia mempunyai kehendak tapi banyak yang tidak terlaksana. Ya, manusia punya keinginan, manusia punya kehendak, tapi apakah semuanya bisa terwujud? Tidak ya. Nah, karena manusia itu ya terbatas gitu. Berbeda dengan Allah. Allah itu tidak terbatas. Ya. Dalil naklinya adalah surat Yasin ayat 82. Kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Nah, itu dia. Kemudian ilmun artinya mengetahui, jahlun artinya bodoh. Itu mustahilnya ya. Dalil aklinya, akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini dan dia mengetahui semua ciptaannya. Dalil aklinya surat Al-Hujurat ayat 16. Dan Allah yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Kita lanjutkan. Hayat artinya hidup. Allah maha hidup dan mustahilnya adalah mautun, mati. Dalil aklinya, seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan dia akan kekal selamanya. Dalil aklinya Ali Imran ayat 2. Berbeda dengan makhluk suatu saat akan mati, akan binasa. Kemudian yang selanjutnya adalah sama mendengar. Mustahilnya sumun artinya tuli. Allah mendengar ya. Bahkan apa yang kita pikirkan di dalam hati pun Allah mengetahui gitu ya. Itu karena Allah maha mendengar. Tapi berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bisa mendengar itu ketika ada suara yang keras ya. Tapi kalau terhalang sesuatu ya makhluk itu tidak bisa mendengar. Nah, berbeda dengan Allah gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda gerentes hate jamawae, Allah itu bisa mengetahuinya. Kalau Bapak kan tidak tahu gitu ya, apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang ada di dalam hati kalian gitu. Nah, itu dia. Dalil naklinya adalah Al-Hujurat ayat 1. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Basor yang selanjutnya ya, melihat. Nah, melihat. Allah maha melihat, umyun, buta. Dalil aklinya, Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi. Kalau kita Bapak di ruangan ini tidak bisa melihat keluar karena terhalang tembok, ya itu dia ya.
terbatas kalau penglihatan manusia itu. Kalau Allah tidak. Gitu ya. Nah, di sini andai kata ada semut hitam berjalan di tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala pasti dapat melihatnya dengan jelas. Kalau manusia jangankan semut ya. Kalau di rumah saja tiba-tiba mati lampu ya, kalau tidak ada senter ya gelap gulita, kita tidak bisa melihat apapun ya. Nah, itu dia ya. Perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Dalil naklinya adalah surat Al-Isra ayat 1, sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Kalam, berfirman, bukmun bisu. Ya. Dalil naklinya adalah surat An-Nisa ayat 164, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Itu dia ya. Sisanya, nah itu sisanya hampir sama ya tadi dengan yang di atas. Bahasan yang tadi qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Nah, itu dia pembahasan tentang dalil-dalil sifat wajib bagi Allah yang 20. Bapak harap kalian paham ya. Oke, yang terakhir adalah sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Tadi sudah dijelaskan di awal. Sifat jaiz adalah sifat kebebasan Allah. Oke, lihat halaman 34. Ada dua kebebasan Allah. Yang pertama kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta. Yang selanjutnya adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dia kehendaki. Nah, itu dia bahasan sifat jaiz. Oke, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Apa contohnya? Ketika Allah menghendaki makhluknya terlahir berjenis kelamin laki-laki, ya jadilah laki-laki. Kalau si A lahirnya laki-laki, apakah mungkin atau bisa jadi si A itu lahirnya perempuan? Ya bisa jadi gitu ya, sesuai kehendak Allah gitu ya. Allah yang menciptakannya gitu. Ketika Bapak sekarang lahirnya berjenis kelamin laki-laki, apakah Bapak minta berjenis kelamin laki-laki? Tidak, itu sesuai kehendak Allah, kebebasan Allah. Kalaupun Allah menakdirkan Bapak lahir berjenis kelamin perempuan, bisa? Ya bisa gitu ya, karena Allah itu punya kebebasan untuk mencipta, kebebasan untuk berkehendak gitu ya, tidak terpaksa. Nah, gitu ya. Contohnya salah satunya, Pak, darah kenapa merah? Apa tidak biru? Ya bisa jadi ini adalah kebebasan Allah untuk mencipta. Kalaupun darah itu misalnya kalau terluka darahnya manusia itu sekarang biru, bisa? Ya bisa gitu. Tapi Allah berkehendak kalau darah itu merah. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Makhluk itu tidak punya wewenang untuk memilih dan tidak pula dapat menolak kehendak Allah. Jika Allah menghendaki laki-laki, jadilah laki-laki. Begitupun sebaliknya, jika Allah berkehendak makhluk itu lahir sebagai perempuan, ya bisa jadi sebagai perempuan gitu ya. Nah, itu kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta. Yang terakhir adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk ya. Semua kehidupan manusia itu, perjalanan hidup manusia itu sudah diatur oleh Allah gitu ya. Kita hanya bisa berusaha gitu, tapi ada akhirnya Allah lah yang menentukan. Manusia bisa saja di atas, tapi kemudian dia terjatuh dan berada di bawah. Kemudian yang berada di bawah dia bisa bangkit dan berada di atas. Nah, itu dia, semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi Allah mempunyai kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai dengan yang dia kehendaki. Nah, bisa dilihat di sini ya. Semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah. Si A sekarang kaya, suatu saat mungkin dia bisa jatuh miskin. Sebaliknya yang si B yang miskin, suatu saat dia bisa menjadi orang yang kaya. Nah, itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Nah, itu dia bahasan tentang sifat jaiz bagi Allah, sifat kebebasan Allah. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca ya, karena melalui pertemuan pada video ini tentu terbatas oleh waktu ya. Silahkan baca lagi sumber-sumber lain yang relevan ya,
kalian bisa browsing di internet pembahasan tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang terakhir adalah ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Silahkan kalian baca ya, ada di halaman 35. Nah, itu dia bahasan tentang sifat-sifat Allah yang 20. Oke. Bapak harap kalian paham ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita ulangi dari awal. Sifat wajib adalah sifat yang ada pada Allah. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Jumlahnya ada 20 ya, baik itu sifat wajib ataupun sifat mustahil. Kemudian yang terakhir adalah sifat jaiz, yaitu sifat kebebasan Allah. Kebebasan Allah ada dua, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta. Yang terakhir adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, itu dia pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Nah, pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Oke, demikian dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.